Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Latimas. Menyapa saudara yang kekasih dan Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada. Mari mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 4, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai ayat yang ke-52, demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapakah anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat firman Allah ini. Ini menceritakan tentang seorang pegawai istana. Nah, firman Tuhan katakan, pada saat Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, yang dimana saudara yang terkasih dan Tuhan, Yesus pernah melakukan mujizat di Kana, yaitu air menjadi anggur. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan pada saat pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus ada di Galilea, maka dia bergegas. Dari Kapernaum dia pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Itu hampir mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa pada saat pegawai istana itu mendengar bahwa Yesus ada di Galilea, maka dia bergegas dan menemui Yesus. Dan dia meminta Yesus untuk datang ke rumahnya dan kemudian menyembuhkan anaknya, karena anaknya sedang sakit dan hampir mati. Ayat 48 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi pegawai ini, dia berkata, dikatakan di sini ayat 20, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Satu persoalan yang dihadapi oleh kehidupan pegawai istana ini, bahwa di sini anaknya sedang sakit dan dikatakan bahwa dia hampir mati. Nah, tetapi di dalam ayat 50 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Saudara, Yesus berkata kepada pegawai istana ini, dia katakan, pergilah, anakmu hidup. Pada saat Yesus menyampaikan ini kepadanya,
dia percaya akan perkataan Yesus, kemudian pegawai istana ini pergi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang saya mau katakan pada saat ini, pegawai istana ini walaupun dia belum melihat bahwa anaknya sembuh, tetapi pada waktu Yesus berkata kepada dia, pergilah, anakmu hidup. Pegawai istana ini percaya perkataan Yesus. Pada waktu dia percaya, maka mujizat Allah itu terjadi. Anaknya sembuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan di dalam kehidupan kita, kadang-kala kita menjadi seperti seorang pegawai istana ini. Ada masalah yang kita hadapi, ada persoalan yang kita hadapi. Kadang-kala di dalam kehidupan kita banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan hidup. Tetapi kadang-kala kita tidak lepas dari pergumulan hidup, dari masalah ini. Kenapa? Karena kita tidak menjadi seperti pegawai istana ini. Tapi melalui firman Allah pada saat ini, saudara, apapun yang engkau hadapi, apapun persoalanmu, percaya setiap engkau mendengarkan firman Tuhan, aminkan itu, maka firman itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Doa buat seluruh sidang jemaat-Mu, berkati kehidupan mereka Tuhan. Pimpin kehidupan mereka Tuhan, nyatakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, buat berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.